Coba ya. Di situ adalah anak tempayan. Lalu Tuhan mengatakan supaya diisi tempayan dengan air. Coba kalau orang gak mau, ngapain diisi tempayan dengan air? Siapa yang mau kotor kakinya di sini? Sekarang bukan saatnya basuh kaki, kan itu untuk pembasuhan. Tapi Tuhan berkata, isi tempayan dengan air. Mereka lakukan. Begitu diisi, lalu di sana tidak dikatakan ada dua Tuhan Yesus. Tidak dikatakan, oh berkatilah air ini, ubahlah air ini seketika begini-gini. Tidak ada begitu. Tahu-tahunya Tuhan berkata kepada pelayan, cedoklah air itu. Dicedok. Begitu dicedok, anggur yang manis, anggur yang nikmat. Coba kalau nggak mau, suruh cedok nggak mau. Atau nggak untuk apa? Ya kan? Kalau airnya ngapain? Pindah sini, kok harus dicedok-cedok segala. Tetapi hanya karena mendengar firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, terjadi tanda ajaib. Amen. Ya kan? Tanda ajaib dalam hidup kita akan terjadi setiap hari. Terjadi dengan sendirinya. Asal kita menuruti firman Tuhan. Amen. Hanya demikian ya. Hanya proses demikian. Proses air dicedok sini, lalu air dikasih lagi. Hanya gitu doang. Kita turut firman Tuhan, terjadi keajaiban. Artinya orang bekerja di dunia juga begitu. Ini bekerja, itu bekerja, sini makan. Tapi kok kita bisa mengalami keajaiban? Bedanya di mana kita bisa mengalami? Karena kita adalah melakukan firman Tuhan. Tuhan kata tadi, lakukan saja. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Jadi adalah asal dilakukan saja. Contohnya setelah itu orang heran. Pemimpin pesta juga heran. Loh, pemimpin pesta kenapa nggak lapor ke saya dulu? Kalau air habis kenapa? Anggur habis kenapa nggak lapor ke saya? Ini ada anggur yang baru kenapa nggak lapor ke saya? Heran nih pemimpin pesta. Pemimpin pesta apa sih? IO sekarang ini ya kan UWO gitu kan, wedding organizer gitu kan. Kok bisa begini gitu kan? Tapi apa yang terjadi? Alkitab mengatakan hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Artinya tanda ajaib yang Tuhan berikan ini, tanda ajaib ini yang pertama diadakan adalah dalam hidup pernikahan. Dari pernikahan ini tanda ajaib. Artinya adalah, sering saya bilang, sering saya iseng-iseng ngomong gitu ya, baru pada orang. Kenapa Tuhan mengatakan, jika kamu percaya, kamu akan melakukan hal yang lebih besar daripada bisa perbuat ini. Kan sampai sekarang gak ada orang bisa menjelaskan ini. Apa yang disebut lebih besar? Kalau hanya mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, Tuhan Yesus sudah membangkitkan orang mati. Gak mungkin kita bisa lebih besar dari Tuhan. Tidak mungkin melakukan hal yang lebih besar. Apa ini kira-kira? Lalu kalau itu, ada sekarang dengan hanya tumpahkan tangan di TV gini sembuh. Nggak mungkin. Toh kita melakukannya demi nama Tuhan Yesus. Nggak kita lebih besar dari Tuhan Yesus. Apa ini? Saya sering mengatakan, pandangan saya bisa berubah kalau ada orang bisa meyakinkan saya. Tapi pandangan saya ini adalah hidup pernikahan. Kenapa? Kita ini manusia berdosa, menikah punya anak dan keturunan, dan bisa keluarga kita ini memuliakan Tuhan, itu luar biasa. Kenapa? Satu, Yesus memang memuliakan Allah, Yesus memang menampilkan Allah. Tetapi Anda tahu kan, Yesus itu tidak berdosa. Dia tidak berdosa, saudara. Sehingga kalau dia memuliakan Allah, dia hidup bagi Allah, mengekspresikan Allah, wajar. Dia tidak berdosa. Kita orang berdosa, ya kan? Dan Yesus tidak menikah, kita menikah. Hidup sendiri dengan menikah lebih sulit menikah, ya bukan? Nah, sekarang kan lagi bahagia bagiannya kan? Ini mah baru awal. Saudara Es tuh sering bilang itu, kalau di Taiwan ya, orang katanya kalau menikah itu, kalau orang bilang kana kongsi, kalau dia bilang salut apa? Pefu, salut gitu, tajam gitu loh. Udah tahu orang kalau menikah itu susah, kok masih mau menikah gitu. Ya kan orang menikah kan susah bukan? Dulunya dikiranya engkau lah bulan, engkau lah bintang, gunung yang tinggi akan kudaki, jurang yang laut akan laut yang luas akan kuharingi demi mendapatkan kau. Si perempuan mengatakan, jangankan ke Pujiama, ke Kamboja pun ikut kamu. Jangankan ke Ethiopia, ke daerah ISIS pun ikut kamu. Kayak gitu kan. Ternyata udah menikah lain ceritanya. Ternyata tadi kata-kata yang manis hanya permulaan. Begitu menikah, aduh, apakah aku salah pilih jodoh? Iya kan? Tapi karena itu saya sering kasih cerita lagi gitu ya.
dulu adalah orang yang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga ini bertengkar. Terus mereka berusaha baik-baik. Tapi suatu saat keluarga ini bertengkar. Begitu rupa. Mereka mau cerai rasanya nggak enak kalau cerai. Ya kan? Mau cerai rasanya di hadapan masyarakat gimana? Tapi kalau mereka mau tetap mempertahankan pernikahan, mereka rasanya tidak bisa hidup berdua lagi. Lalu gimana nih? Mereka sama-sama gimana? Suami istri gimana? Lalu pergilah mereka ke orang bijak, menceritakan persoalan mereka ini. Orang bijak ini kasih mereka satu bungkusan. Dia bilang, ini rahasia kalau kalian keluarga kalian ini bahagia. Ini berikan ini kepada keluarga yang setelah 5 tahun ke atas pernikahan mereka belum pernah bertengkar. Ini berikan, ini suatu benih hidup keluarga yang baik. Mereka akan buka, mereka yang bisa membuka ini. Jadi nanti kalian akan tahu dia bilang. Mereka pergi satu keluarga demi satu keluarga dikunjungi. Udah berapa tahun menikah? Wah, sudah 6 tahun. Pernah bertengkar? Wah, pernah bertengkar. Sangat sering. Hampir tidak ada bertengkar yang tidak bertengkar hari kami lalui. Wah, pasti nggak bisa buka ini. Udah menikah? Udah berapa tahun? Udah 10 tahun. Pernah nggak bertengkar suami istri? Wah, jangan tanya udah pernah bertengkar. Pernah bahagia itu perlu kamu tanya. Dia beri ke keluarga yang lain. Udah pertama menikah. Udah 7 tahun. 7 tahun pernah nggak kita bertengkar? Wah, pernah. Terus bagaimana? Ya, kita bertengkar ini ketika anak-anak lagi tidur. Jadi kami bertengkar, anak-anak nggak tahu. Jadi kan bertengkar, bertengkar juga. Dicari semua. Tidak ada orang yang belum pernah bertengkar dengan kita. Capeklah suami istri yang, aduh gimana kita ya? Gimana? Nggak ada yang bisa buka ini. Udahlah, kata suaminya enggak. Biarinlah. Toh juga kita nggak mendapatkan keluarga, buka sendiri aja. Dibuka mereka. Setelah dibuka, ternyata hanya sebuah tulisan. Tulisannya itu pakai bahasa kira-kira begini. Bahasanya kalau nggak salah adalah cia-cia yui benan yang tecing. Begitu bahasanya. Jadi begitu bahasanya. Artinya adalah cia-cia, setiap rumah memiliki masalahnya masing-masing. Artinya adalah cia-cia setiap rumah yui benan yang tecing. Ada halaman-halaman buku yang merupakan rahasia persoalan keluarga itu sendiri. Jadi sekarang baru mereka, ternyata setiap keluarga punya masalahnya masing-masing. Ada halaman-halaman yang tidak, halaman-halaman rahasia yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Jadi kalau jujur setiap keluarga punya masalah enggak? Pasti punya masalah. Lalu bagaimana? Setelah punya masalah, lalu cerai, bertengkar. Kita datang kepada Tuhan. Amin. Begitu datang kepada Tuhan, lalu Tuhan melakukan mujizat. Yang pertama di antara seluruh mujizat itu adalah masalah perkawinan. Begitu keluarga kita adalah di tengah persoalan hidup, begitu banyak godaan, begitu banyak ujian, begitu banyak dunia, setan pun tidak suka sama kita. Tetapi kita mampu terus memuliakan Tuhan. Inilah mujizat yang lebih besar, pekerjaan yang lebih besar. Dan ini diadakan di dalam keluarga. Jadi karena itu, untuk hal ini bisa mencapai hal ini tadi adalah harus baik-baik, tidak hanya mengundang Tuhan Yesus, juga perlu adalah baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Lalu yang terakhir di sini ayat ini mengatakan adalah Yosua. Dia udah tua, dia mengumpulkan orang Israel. Setelah mengumpulkan dia bertanya. Sebelum dia mati, dia menceritakan seluruh bagaimana orang Israel diberkati oleh Tuhan. Setiap kali hati mereka kepada Tuhan, Tuhan berkati mereka. Tapi setiap kali mereka menyembah berhala, Allah menghukum mereka. Lalu setelah itu Yosua berkata, sekarang pilihlah bagi kamu masing-masing. Dikatakan adalah kita beribadah kepada Allah orang Mori, atau kita beribadah kemana? Sebelum orang memilih, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara sesanku, perlu menjadi orang seperti Yosua ini memperoleh. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, beribadah, melayani. Dulu ada seorang hamba Tuhan, kalau nggak salah itu adalah kakeknya Aden Budi, ya, kakeknya Aden Budi. Suatu saat adalah di sawah, bekerja di sawah. Ketika bekerja di sawah, lalu teringat dia firman Tuhan ini. Ketika dia teringat firman Tuhan ini, di pematang sawah itu dia berdoa berlutut. Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Dia di pematang sawah berdoa. Setelah berdoa, ini
matahari udah tegak berdiri, udah jam 12. Ini kan hari pernikahanku. Wah, dia cepat-cepat lari ke rumah mandi, cepat-cepat lari ke gereja. Ternyata di gereja istrinya sudah menunggu di sana untuk diberkati. Wah, dia cepat-cepat. Langsung, maaf saya tadi saya terlambat, dia bilang. Singkat cerita, diberkatilah. Iya kan, saya katakan dia bilang. Karena inilah, maka keturunannya ada seorang hamba Tuhan sebesar D.L. Moody yang dipakai Tuhan luar biasa. Mengapa? Karena dia berdoa. Dia lupa itu hari pernikahan. Di sini nggak ada kan, mungkin sebulan sebelumnya udah mempersiapkan diri kan, yang kerja udah mencuti-cuti sebelumnya kan. Itu dia, ini adalah masih di sawah berdoa benar-benar Tuhan berkati keluarganya. Jadi perlu saudara Asun, saudara Lili perlu datang selalu kepada Tuhan, memperkelamirkan Tuhan, tetapi aku dan sesuatu kami akan beribadah kepada Tuhan. Dulu Yosua berkata ini di masa tuanya. Dulu Yosua berkata ini adalah ketika dia tak lama lagi mau meninggal. Kenapa? Karena ini sudah merupakan susunan hidupnya. Dari awal dia terus beribadah pada Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia berkata, aku dan sisi keluargaku beribadah pada Tuhan. Amen. Tetapi saudara Asun dan saudari Lili, di awal pernikahan kalian, pakailah selalu ayat ini. Baik sama-sama berpribadi selalu berkata pada Tuhan, Tuhan, aku persembahkan aku dan keluargaku, suamiku, istriku, anak-anakku Tuhan, persembahkan untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Jadikan kami Tuhan selalu berdoa sedemikian. Yakinlah Tuhan pasti berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini ya Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami yang baru menikah ini, saudara kami Asun dan saudara kami Lili ya Tuhan. Engkau sudah memberkati mereka, berkati juga melalui firman-Mu ya Tuhan, supaya dalam hidup pernikahan mereka selalu adalah orang yang mengundang Tuhan, mengundang gereja ke dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka juga selalu bersatu dengan firman Tuhan. Menuruti segala firman Tuhan dan segala mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan dalam keluarga ini, sehingga keluarga ini menjadi teladan bagi orang-orang percaya, teladan bagi orang-orang sekitarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.